Setelah kalian beli saham, kemudian cek sekuritas atau portofolio, harga sahamnya naik. Nggak ada masalah dong. Happy, seneng, berarti pilihannya tepat. Sahamnya naik, nggak ada kendala. Nah, yang jadi masalah adalah sesaat setelah beli saham, sehari, seminggu, sebulan kemudian gitu, pas ngecek harga sahamnya turun terus. Nah, mungkin bingung ya, harus gimana nih? Sahamku turun terus nih. Yang pertama, jangan panik, jangan langsung pusing. Pertama, analisa terlebih dahulu. Kenapa saham kalian bisa turun harganya? Setelah dianalisa secara mendalam, barulah bisa ambil tindakan. Yang pertama, yaitu average down atau averaging down. Yang kedua, kalian bisa cut loss saham kalian yang harganya turun tersebut. Atau yang ketiga, ya udah, diamkan saja gitu. Karena pada saat ada penurunan, itu sebenarnya masih floating loss. Jadi kerugiannya belum jadi real, belum jadi nyata. Nah, apa itu floating loss? Saya udah bahas di video ini. Linknya nanti ada di deskripsi, silakan ditonton ya. Jadi biar tahu apa itu floating loss, apa itu floating profit. Jadi kondisi-kondisi yang ada saat harganya naik atau turun. Nah, tapi di video kali ini saya mau membahas mengenai average down dan juga terkait dengan cut loss pada saham kita yang harganya sedang turun. Seperti biasa, disclaimer terlebih dahulu. Silakan dibaca disclaimer ini. Dan fokus ya ke poin yang ini nih. Jika ada saham yang disebut pada video ini hanyalah sebagai contoh dan sebagai sarana edukasi saja. Jadi kalau saya sebut suatu saham atau emiten dan kondisi-kondisi yang ada itu cuma contoh. Jadi jangan fokus ke sahamnya dan kondisi yang ada pada saham tersebut. Fokus ke konsep pembahasannya. Ya, jadi jangan ada yang nanya, tapi saham ini begini bang, harganya begini bang tahun lalu. Jangan fokus ke sahamnya, cuma contoh. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ya ke pembahasan. Yang pertama, yang mau saya bahas adalah terkait dengan cut loss. Inti dari cut loss adalah menjual saham di harga yang lebih rendah dibandingkan harga beli. Ya iya, kalau harganya lebih tinggi kan ya capital gain, jadi nggak usah dibahas ya. Di sini bahas cut loss. Nah, kalian mungkin berpikir, lah dijual lebih rendah, berarti rugi dong. Iya, rugi. Karena cut loss ini tujuannya untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Jadi sewaktu ada penurunan harga, yang pertama kita lakukan adalah harus wajib dan kudu gitu sebagai investor analisa. Kalian langsung analisa saham yang kalian pegang kenapa ada penurunan. Apakah memang performanya turun, penjualannya, salesnya turun, atau seperti apa gitu? Kenapa harganya bisa turun? Cek juga fundamentalnya. Apakah ekuitasnya tergerus atau ada hutang yang jatuh tempo atau bagaimana? Kenapa harganya turun? Nah, terkait fundamental saham, aset, liabilitas, ekuitas, laba, cash flow dan sebagainya, saya udah bahas di video ini. Link ada di deskripsi. Tonton supaya lebih paham terkait fundamental saham ya. Nah, jadi lakukan analisa jika ada penurunan harga. Lalu setelah itu cek laporan keuangannya. Bisa tahu fundamental dari mana? Ya dari laporan keuangan. Nah, bagaimana mengakses laporan keuangan, cara bacanya saya udah bahas di video ini. Linknya juga ada di deskripsi terkait memahami laporan keuangan. Nah, lalu selanjutnya cek sentimen-sentimen yang ada. Karena sentimen itu berpengaruh cukup besar. Sentimen negatif yang terjadi bisa bikin penurunan harga. Nah, taunya dari mana? Dari berita. Zaman sekarang akses berita udah gampang, gak harus dari koran atau tabloid atau majalah. Online pun bisa. Jadi sebagai investor jangan malas. Cek akses mudah kok sekarang, ada Tempo, Detik, Finance segala macem, cek. Jadi kita tahu ada sentimen apa, kenapa sahamnya harganya turun. Nah, ini contoh aja. Ini contoh. Sekali lagi contoh ya, jangan fokus ke saham yang mau saya sebut atau kondisi-kondisi sahamnya. Ini hanya sebagai contoh.
fokus ke konsep cut loss-nya ya. Contohnya adalah saham S Hardware, kode tikernya ACES. Nah, di saham S Hardware ini saya akan jadikan contoh, dan sekali lagi fokus ke konsep dari cut loss-nya. Jadi jangan, tapi S harganya begini, kemarin begini, jangan fokus ke sahamnya, karena cuma contoh gitu. Oke ya, contohnya di sini adalah saham S Hardware. Bisa kita lihat harga saham S Hardware ini di Desember 2020, ya akhir 2020 lah intinya, harganya ada di Rp1.850. Namun setelahnya begitu masuk tahun 2021 terjadi penurunan harga saham. Begitu ada penurunan, ya ini langsung analisa. Apakah ada penurunan performa, penjualannya turun atau bagaimana gitu. Langsung cek. Kemudian cek juga fundamentalnya. Apakah ekuitasnya berkurang ataukah ada liabilitas atau utang yang jatuh tempo atau bagaimana. Apakah sahamnya masih baik gitu untuk kita pegang? Cek, analisa kenapa ada penurunan harga. Setelah itu bedah laporan keuangannya. Nah, ini contohnya S Hardware pas 2020 ya. Kita langsung cek laporan keuangan tahunan. Bisa dilihat dari penjualan itu memang ada penurunan dari tahun sebelumnya. Lalu kalau kita mau simpulkan di labanya turun gitu dari tahun sebelumnya. Berarti memang ada penurunan kinerja kan? Atau kalau mau mudah bisa dilihat dari EPS-nya. EPS-nya di tahun 2020 itu turun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, bagi yang masih bingung, apa itu EPS? EPS itu earning per share. Untuk lebih detailnya saya udah bahas di video ini. Linknya ada di deskripsi, ditonton ya supaya paham apa itu earning per share dan kenapa bisa jadi indikator menghitung laba yang simpel atau mudah. Tonton dulu supaya paham. Oke, berarti dilihat dari laporan keuangan tadi, S Hardware memang ada penurunan dari penjualan dan laba bersihnya gitu, sehingga harganya turun. Kemudian cek sentimennya. Di berita itu udah banyak digembar-gemborkan kalau laba S Hardware tuh turun. Lalu puluhan gerainya itu banyak yang tutup karena terpukul pas waktu Covid ya, pandemi. Jadi sentimen di publik tuh dari berita dan segala macam udah banyak yang memberitakan bahwa S Hardware tuh lagi tidak baik-baik saja gitu. Jadi sentimennya pun cukup negatif. Nah, daripada ruginya makin banyak, makin dalam, ya lebih baik di cut loss. Karena ya bener aja, beberapa bulan kemudian harganya turun makin parah kan, sampai di 1.325 sewaktu di Juli. Bahkan 2023 harganya turun ke 496 per lembar sahamnya. Nah, kebayang kan kalau nggak di cut loss kerugiannya kan lebih dalam. Makanya kita lakukan cut loss supaya menghindari kerugian yang lebih dalam. Jadi seperti itu kurang lebih konsep dari cut loss ya. Kita menghindari kerugian yang lebih dalam gitu. Jadi menjual saham di harga yang lebih rendah, padahal kita beli di harga 1.800. Pas harganya turun, kita cek analisa. Begitu kita ngecek analisa dia ada penurunan kinerja atau fundamental, ya udah berarti memang nih masuk fase downtrend, ya kita jual. Gak apa-apa rugi sedikit daripada ruginya makin dalam jadi 496 gitu harganya dari 1.800. Kan parah ya kalau tetap kita pegang. Jadi cut loss itu kita lakukan supaya menghindari kerugian yang lebih dalam. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke tindakan kedua, yaitu average down atau averaging down. Intinya adalah kalian membeli saham tambahan pada emiten yang sama pada saat ada penurunan harga, sehingga timbul harga rata-rata yang baru atau average price, harga rata-rata. Terkait harga rata-rata saya udah sempat singgung di video ini ya, terkait dollar cost averaging. Bisa ditonton, link ada di deskripsi. Nah ini, tapi tetap saya bahas bagaimana konsep harga rata-rata ini. Ini contohnya ada saham A. Pada Januari 2023, harga saham A ini adalah 1.000 per lembar sahamnya. Nah, kalian melakukan pembelian nih sebanyak 1 lot. Jadi 100 lembar saham ya. Average-nya itu 1.000 per lembar atau transaksinya itu 100.000 per lot.
kalian melakukan transaksi sebesar Rp100.000 di Januari 2023. Kemudian beberapa bulan kemudian, sewaktu Maret 2023, emiten yang sama sahamnya masih saham A. Nah itu harganya turun jadi Rp800 per lembar sahamnya. Di saat ini kalian melakukan pembelian lagi, nambah saham 1 lot. Sehingga di portfolio kalian punya 2 lot atau 200 lembar saham A dengan average atau harga rata-rata Rp900 per lembar sahamnya. Nah, dari mana kok harga average-nya bisa dapat segitu? Ya karena pembelian awal itu kan 1 lot ya, sewaktu harga 1.000 per lembar. Dikalikan aja 1.000 dikalikan 100 lembar. 1 lot kan 100 lembar. Sehingga dapat harga transaksi Rp100.000. Ditambah pembelian kedua sewaktu harga turun, yaitu Rp800 per lembar saham dikalikan 1 lot atau 100 lembar. Maka dapat harga transaksi Rp80.000. Nah, harga ini tadi dibagi dengan jumlah lot yang kalian miliki, yaitu 2 lot atau 200 lembar saham. Maka dari situ kita dapatkanlah harga average atau harga rata-ratanya, yaitu Rp900 per lembar sahamnya. Atau total portofolio kita adalah ya segitu, Rp180.000. Oke, udah paham ya konsep dari averaging down atau harga rata-rata ini. Tapi kalau pengen tahu hitungan yang lebih detail sampai beberapa kali pembelian, saya udah bahas di video ini ya terkait dollar cost averaging. Karena ada harga average, harga rata-rata, dan beberapa kali pembelian. Jadi silakan ditonton, link ada di deskripsi supaya lebih paham. Nah, lanjut ke konsep dari average down ini. Saat terjadi penurunan harga, ya sama seperti saat kita mau lakukan cut loss, analisa terlebih dahulu. Kenapa harga sahamnya turun? Kita ceklah performanya, fundamentalnya, kenapa harganya turun. Lalu kita bedah laporan keuangannya. Ada apa sih? Apakah ada penurunan laba atau ekuitasnya tergerus? Kenapa dia bisa turun harga sahamnya? Lalu tidak lupa lihat sentimen yang ada, cek berita. Kenapa? Apakah ada corporate action atau ada tindakan-tindakan dari perusahaan gitu. Setelah dicek gitu, baru kita lakukan tindakan. Nah, ini contohnya saham Bank BRI. Sekali lagi, ini cuma contoh. Jadi sama yang saya sebut ini BBRI contoh aja. Kondisi-kondisi yang ada pun contoh. Jadi jangan fokus ke contohnya, tapi fokus ke konsep dari average down. Oke. Nah, ini misalkan saham BRI. Misal ya, sekali lagi saya tegesin supaya nggak ada lagi komen atau pertanyaan yang fokus ke sahamnya gitu. Tapi saham BRI begini bang, mendingan BNI. Jangan fokus gitu ke contohnya, tapi ke konsep averaging down-nya. Oke ya, kalau udah kita lanjut ke pembahasan. Misal harga saham BRI di Desember 2022 itu kan di harga Rp4.890 per lembar sahamnya. Nah, ini kalian beli 1 lot atau 100 lembar ya. Sewaktu harga di Rp4.890. Sehingga di portfolio di sekuritas kalian punya saham BBRI sebanyak 1 lot dengan harga Rp4.890 atau transaksinya sebesar Rp489.000. Nah, setelah kalian lakukan transaksi, ternyata di bulan depannya pada Januari tahun 2023 harga saham BBRI turun nih, anjlok ke harga Rp4.380 per lembar sahamnya. Nah, sewaktu ada penurunan harga ini, langsung lakukan analisa. Kenapa harga sahamnya turun? Apakah ada penurunan laba atau bagaimana gitu? Kenapa sih kok harga sahamnya turun? Cek fundamentalnya. Kemudian bedah laporan keuangannya. Kenapa harga sahamnya bisa turun? Apakah ada laba yang turun, ekuitas yang tergerus atau bagaimana? Cek secara mendetail kenapa bisa ada penurunan harga. Kemudian cek juga sentimennya. Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga bikin sentimen negatif, jadi harganya turun.
setelah dicek, dianalisa mendalam, ternyata nggak ada apa-apa. Fundamentalnya masih baik, labanya tinggi, suku bunga juga lagi tinggi-tingginya gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada penurunan kinerja, nggak ada penurunan fundamental. Setelah dilihat nggak ada apa-apa, lalu kalian nambah saham BBRI sebanyak 1 lot di harga 4380. Jadi transaksi sebesar Rp438.000. Sehingga portofolio saham BBRI kalian di sekuritas tuh ada 2 lot dengan average 4635. Ya, turun dari yang sebelumnya, average-nya kan 4890. Turun menjadi 4635. Nah, beberapa bulan kemudian gitu, di bulan Maret, harga BRI bener aja kan, ternyata naik lagi. Ya karena memang fundamentalnya masih baik, tidak ada penurunan kinerja atau fundamental gitu. Nah, kalian sudah punya average yang lebih rendah, yaitu di 4635. Karena sewaktu harga turun, kalian melakukan nambah beli saham BBRI sehingga merubah average. Dan jadinya malah profit 125 per lembar sahamnya, atau setara 2,69%. Nah, itulah konsep dari average down atau averaging down. Seperti itu konsep berpikirnya. Nah, tapi ada sedikit tambahan ya, atau catatan, bahwa average down ini juga bisa dilakukan pada saat ex-date dividend. Karena biasanya sewaktu ex-date itu harga-harga saham akan turun. Nah, apa itu ex-date? Saya udah bahas secara lengkap dan detail di video ini yang membahas terkait dividen. Silahkan ditonton, link ada di deskripsi supaya paham. Karena kalau saya jelaskan semua di satu video, ngulang dan bakal panjang durasinya. Jadi jangan malas jadi investor. Cek ya, saya udah bikin videonya, tinggal ditonton aja. Oke? Jadi begitulah konsep dari average down. Kita sewaktu ada penurunan harga, itu malah momen yang baik selama fundamentalnya masih bagus. Selama nggak ada apa-apa, itu malah momen buat kita nambah beli sahamnya. Itulah yang disebut dengan average down atau averaging down. Nah, mungkin kalian dapat momen itu, lalu pas ada momen itu duitnya nggak ada, di RDN nggak ada saldo, di rekening juga lagi kanker nih, kantong kering, nggak ada duit. Terus gimana? Ya udah, diamkan saja sahamnya. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Selama kalian udah melakukan analisa, pas harga saham turun langsung dianalisa, kenapa sih harga sahamnya turun ya? Ternyata nggak apa-apa, ya udah, diamkan saja. Karena kondisi pas saham turun itu kalian hanya mengalami floating loss. Nah, apa itu floating loss, floating profit dan sebagainya, saya udah bahas di video ini ya. Nanti silakan cek link di deskripsi. Karena pada akhirnya floating loss ini bisa berubah jadi floating profit, harganya kan naik lagi. Contoh sahamnya tadi BBRI ya. Jadi santai aja, tenang aja, nggak usah panik. Karena kerugiannya tuh bukan real, masih floating. Selama ya tadi itu, sewaktu ada penurunan, langsung lakukan analisa. Cek, kenapa harga sahamnya turun gitu. Ternyata setelah dicek, fundamentalnya ya masih baik, nggak ada penurunan fundamental gitu. Setelah dicek perusahaannya ya baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada sentimen buruk, nggak ada sentimen negatif gitu. Ya kalau begitu ya tenang aja. Kalau emang nggak ada duit buat nambah, diamkan aja. Karena pas penurunan itu hanya floating loss. Santai, tenang. Nanti juga harganya akan naik lagi. Apalagi kalau sahamnya rutin bagi dividen, ya tenang aja. Atau nanti akan dapat dividen kan pada waktu kumdet pengumuman. Oke, demikian video kali ini terkait dengan langkah yang kita lakukan kalau saham turun terus. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, terutama bagi investor pemula. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel Paham Saham, agar subscribe channel Paham Saham di sini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalau ada video baru kalian dapat infonya dan bisa langsung tonton video-video dari Paham Saham. Agar kita paham saham.